Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video animasi dengan judul Awal mula masuknya imperialisme di Indonesia. Sebelum mulai, kita perkenalan dulu nih. Hai, nama saya Fadil Khairul Muna dari absen 11. Saya Kesa Suci Kirani dari absen 17. Halo, saya Lida Aiselina dari absen 19. Saya Muhammad Fitri Bakar dari absen 23. Halo, aku Sofia dari absen 32. Awal mula imperialisme di Indonesia dimulai sekitar abad ke-16. Saat itu negara-negara Eropa yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol mencari daerah jajahan untuk menggali kekayaan, menyebarkan agama Nasrani dan lambang kejayaan. Pada tahun 1511, di Ternate atau Maluku, mereka membeli cengkeh, pala, dan kuli. Akhirnya bangsa Portugis membuat kesepakatan dengan Ternate untuk menjual rempah-rempahannya kepada mereka. Dikarenakan tekanan dari Portugis yang memonopoli perdagangan dan meresahkan rakyat Ternate, karena itu akhirnya rakyat Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis. Portugis terpukul mundur dari Maluku. Mundurnya Portugis juga disebabkan oleh Belanda yang datang ke Nusantara dan menguasainya sumber daya alam Nusantara. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Cornelis mendapat informasi bahwa di timur jauh sana ada kepulauan penghasil rempah-rempah, yaitu Nusantara. Dari sinilah praktik imperialisme Belanda di Nusantara segera dimulai, dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Semulanya kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka, namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan perperangan. Meskipun begitu, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan sukses membawa banyak peti berisi rempah. Keberhasilan rombongan de Houtman kemudian mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman dikenal dengan masa Wiltevaart atau pelayaran tak teratur. Pada Maret 1599, rombongan Van Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Eyck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat orang-orang Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. Gelombang-gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada tahun 1602 dibentuklah VOC sebagai perserikatan dengan Belanda. Lewat VOC, perusahaan dagangan swasta bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Cukup segitu video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.